Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas Matematika 4 Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Topik yang akan kami bahas kali ini yaitu mengenai turunan dari mata kuliah kalkulus. Adapun kelompok saya yang beranggotakan 5 orang, yaitu pemateri pertama Patricia Siregar, pemateri kedua Gita Arsilviasari, pemateri ketiga Nazla Awanis, pemateri keempat Mutiara Amanda, pemateri kelima Silviani. Baik, langsung saja kita mulai ke penjelasan materinya. Definisi turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besar lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Definisi: fungsi f sama dengan x menuju y atau y sama dengan fx mempunyai turunan yang dinotasikan y aksen sama dengan f aksen x atau dy sama dengan dfx dan didefinisikan y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f x tambah h kurang fx atau dy sama dengan limit h menuju 0 f xh tambah delta x kurang fxh. Notasi kedua ini disebut notasi Leibniz. Garis singgung dan kecepatan sesaat adalah manifestasi dari pemikiran yang sama dengan memahami konsep turunan. Berikut adalah definisi turunan atau derivatif. Turunan fungsi f adalah fungsi lain dari f aksen, dibaca f aksen, yang nilainya sebarang pada bilangan x. F aksen x sama dengan limit h menuju 0 f x tambah h kurang fx per h, asalkan limit ini ada. Dengan melihat syarat pada definisi tersebut, maka suatu fungsi f dapat diturunkan atau didefinisikan jika limit f ada. Berikut disajikan beberapa contoh penyelesaian turunan menggunakan definisi turunan fungsi. Dari definisi ini juga dapat dikatakan bahwa definisi turunan fungsi melibatkan limit hasil bagi dan selisih. Dalam buku ini, notasi turunan fungsi selain menggunakan tanda aksen juga menggunakan simbol D yang merupakan kepanjangan dari derivatif. Rumus-rumus turunan. Yang pertama yaitu Y sama dengan X kurang lebih U menuju Y aksen sama dengan V aksen kurang lebih U aksen. Yang kedua yaitu Y sama dengan C dikali U menuju Y aksen sama dengan C aksen dikali U aksen. Yang ketiga yaitu Y sama dengan U dikali V menuju Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen. Yang keempat yaitu Y sama dengan U per V menuju Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V2. Penerapan turunan. Yang pertama yaitu turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Kedua, turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Ketiga, turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Yang keempat, yaitu turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Yang kelima, yaitu turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum minimum. Contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu jika fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4, maka nilai f aksen x yang mungkin adalah pembahasannya yaitu fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4. F aksen x sama dengan 3 dikali 2x sama dengan 6x. Untuk contoh soal yang kedua, nilai turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 4 adalah, jawabannya yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 4. F aksen x sama dengan 2 dikali 3x pangkat 2 ditambah 12 kali 2x dikurang 8 sama dengan 6x kuadrat ditambah 24x dikurang 8.
Untuk contoh soal yang ketiga yaitu turunan ke pertama dari fx sama dengan 3x kurang 2 dikali 4x tambah 1 adalah pembahasannya, yaitu fx sama dengan 3x kurang 2 dikali 4x tambah 1. Fx sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 8x dikurang 2. Fx sama dengan 12x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 2. F aksen x sama dengan 24x dikurang 5. Contoh-contoh selanjutnya yang akan kita bahas, yang pertama, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan dalam kurung 5 dikurang x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 3 dikurang x. Kita misalkan, u menjadi dalam kurung 5 dikurang x pangkat 3, u aksennya sama dengan min 3x pangkat 3. V sama dengan dalam kurung x kuadrat dikurang x, V aksennya sama dengan 2x dikurang 1. Maka turunan pertama f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Sama dengan kita masukkan yang kita misalkan tadi, min 3x kuadrat dikali dalam kurung x kuadrat dikurang x ditambah dalam kurung 2x dikurang 1 dikali dalam kurung 5 dikurang x pangkat 3. Maka min 3x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 4 dikurang 5 ditambah x pangkat 3. Dan hasil akhirnya menjadi min 5x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 10x dikurang 5. Contoh kedua, carilah nilai turunan dari f dengan menggunakan definisi a. Jika fx sama dengan 10x dikurang 5, maka cari f aksen 4. Yang b, jika fx sama dengan x pangkat 3 sama dengan 5x, maka cari f aksen c. Kita masuk ke penyelesaian. Kita selesaikan dulu yang a. F aksen 4 sama dengan limit h mendekati 0. F dikali 4 ditambah h dalam kurung dikurang F4 per h sama dengan limit h mendekati 0. 10 dikali 4 tambah h dalam kurung dikurang 5 dikurang 10 dikali 4 dikurang 5 per h. Maka limit h mendekati 0, 40 ditambah 10h dikurang 5 dikurang 40 kurang 5 per h. Maka hasil akhirnya limit h mendekati 0, 10h per h sama dengan limit h mendekati 0, 10 sama dengan 10. Kita lanjut yang ke B. F aksen C sama dengan limit h mendekati 0, f dikali dalam kurung c plus h dikurang fc per h. Limit h mendekati 0 dalam kurung c plus h dikurang fc per h. Maka limit h mendekati 0 dalam kurung c plus h pangkat 3 ditambah 5 dikali c plus h dalam kurung dikurang f dikali c pangkat 3 ditambah 5c dalam kurung per h. Limit h mendekati 0 dalam kurung c plus h dalam kurung c kuadrat ditambah 2ch ditambah h kuadrat ditambah 5c ditambah 5h dikurang c pangkat 3 dikurang 5c per h. Maka limit h mendekati 0, c plus 3 ditambah 2c kuadrat dikali h ditambah ch kuadrat ditambah ch kuadrat ditambah c kuadrat h ditambah 2ch kuadrat ditambah h pangkat 3 ditambah 5c plus 5h dikurang c pangkat 3 dikurang 5c per h. Maka dari hasil itu limit h mendekati 0, 3c kuadrat h ditambah 3ch kuadrat ditambah h pangkat 3 ditambah 5h per h. Maka limit h mendekati 0, h dikali 3c kuadrat ditambah 3ch ditambah h kuadrat ditambah 5 per h menjadi limit h mendekati 0, 3c kuadrat ditambah 3ch plus h kuadrat ditambah 5. Maka hasil akhirnya yaitu 3c kuadrat ditambah 5. Contoh selanjutnya yaitu carilah turunan fungsi menggunakan definisi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x kurang 6. Maka penyelesaiannya kita masukkan terlebih dahulu soalnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x dikurang 6. Maka f aksen x, limit h mendekati 0, f dikali dalam kurung x tambah h dikurang fx per h. Limit h mendekati 0 dalam kurung x plus h kuadrat dikurang 5 dikali x plus h dalam kurung dikurang 6.
dikurang dalam kurung x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 per h. Maka limit h mendekati 0, x kuadrat ditambah 2x kali h ditambah h kuadrat dikurang 5x dikurang 5h dikurang 6 dikurang x kuadrat ditambah 5x plus 6 per h. Limit h mendekati 0, 2x dikali h ditambah h kuadrat dikurang 5h per h. Maka limit h mendekati 0, h dalam kurung 2x ditambah h per dikurang 5 per h. Maka limit h mendekati 0, 2x ditambah h dikurang 5. Dan hasil akhirnya yaitu 2x dikurang 5. Turunan fungsi. 1. Turunan fungsi konstan. Fungsi konstan atau fx sama dengan k tidak memiliki kemiringan atau kemiringannya sama dengan 0. Karena grafiknya berupa garis horizontal, yaitu garis sejajar dengan sumbu x. Berikut adalah tabel di atas. Jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x, yaitu f aksen x sama dengan 0. 2. Turunan fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi dengan bentuk fx sama dengan x. Turunan fungsi identitas menggunakan limit fungsi adalah sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h menghasilkan O. F kali x tambah h dikurang f kali x per h sama dengan limit h menghasilkan O. X tambah h dikurang z per h sama dengan limit h menghasilkan O. H per h sama dengan 1. Yang ketiga, turunan fungsi pangkat. Misalkan diketahui fungsi pangkat dengan bentuk fx sama dengan x dengan n bilangan bulat positif. Untuk menentukan rumus umumnya, kita dapat mencari pola dari hasil yang diperoleh melalui tabel berikut. Sekarang kita tentukan dahulu turunan fungsi untuk n sama dengan 2. F aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h kurang fx per h sama dengan limit h menuju 0, x tambah h kuadrat dikurang x kuadrat per h sama dengan limit h menuju 0, x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurang x kuadrat per h sama dengan limit h menuju 0, 2xh ditambah h kuadrat per h sama dengan limit 2x tambah h sama dengan 2x. Kita masukkan hasilnya ke dalam tabel berikut ini. Fx sama dengan 1 sama dengan f aksen x sama dengan 0. Fxx sama dengan f aksen x sama dengan 1. Fx x kuadrat sama dengan f aksen x 2x. Fx dan seterusnya sama dengan f aksen x dan seterusnya. Coba kalian perhatikan tabel di atas. Dari tabel tersebut dapat terlihat pola yang terbentuk sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Turunan untuk fungsi fx sama dengan xn adalah f aksen x sama dengan nx n kurang 1, dan turunan untuk fungsi fx sama dengan mxn adalah f aksen x sama dengan mnx n kurang 1. Selanjutnya kita akan membahas aturan rantai. Aturan rantai atau chain rule menyatakan bahwa turunan dari fgx adalah f aksen gx dikali g aksen x f aksen gx dikali g aksen x. Dengan kata lain, aturan rantai digunakan untuk mencari turunan komposisi dua fungsi atau lebih. Andaikan y sama dengan fu, y sama dengan fu, dan u sama dengan gx, u sama dengan gx. Jika gg terdefinisialkan di xx dan ff terdefinisialkan di u sama dengan gx, u sama dengan gx, maka fungsi komposit f komposisi g didefinisikan oleh f komposisi gx sama dengan fgx, f komposisi gx sama dengan fgx terdefinisialkan di xx, dan f komposisi g aksen x sama dengan
F aksen GX, G aksen X. Demikian tadi penjelasan materi turunan dari kelompok kami. Saya sendiri Nazila Wanis dan anggota-anggota saya mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.